Niki, Zikra, apa kabar? Baik. Sehat. Corona gimana? Corona? Yo, kabarnya Sehat. Corona gimana? Berdua. Corona ya, nggak mempan lah sama kita. Iya. Anda. Kalian kita lumayan. produktif aja sih. Iya, Mau corona, mencoba untuk mau ada produktif. virus apa juga yang penting kita stay produktif. Ada yang kita kerjain dan ada goalsnya gitu. Karena kan emang kita basisnya kita kan entrepreneur gitu, memang kita bisnis lah. Ya jadi kita no worries banget sih, walaupun ada emang beberapa faktor yang mempengaruhi dari segi ya payment lah. Alasannya ini gimana? Oh iya lagi corona. Ya paling sih itu aja problemnya sih overall. Tapi Corona lu tetap jalan ya? Masih ada project ya? Tetap ya? Mantap lah kalau gitu. Karena emang dari corona ini kan emang lini bisnis kita kan interior ya. Interior, furniture ya? Furniture, ya, jadi jalan-jalan aja itu nggak yang mempengaruhi signifikan banget sih ya. Iya. Paling Signifikan sih kalau jujur. Signifikan ya? Dari Iya. segi terutama? Sebenarnya kalau kita ke pekerjaannya sih lancar-lancar aja, karena alhamdulillah mungkin ada dana. Cuman kalau misalkan untuk narik dananya nih ke klien, ya itu pasti ada kata-kata yang bel-bel. Sorry ini telat corona, Oh. jadi mungkin terhambatnya di pemasukan itu aja sih. Tapi kalau Oke. Tapi kalau prosesnya lancar. lancar ya? Nah kalau misalkan kemarin kan kalau corona kayak bisnis kayak retail, makanan, minuman itu kan rada berkurang ya kalau untuk yang di jalan-jalan segala macam. Nah kalau untuk furniture sendiri maksudnya oke lah dari segi payment terlambat segala macam, dari segi pembayaran dari misalkan dari customer, dari klien terlambat. Cuman kalau misalkan dari project baru masuk itu menurut kalian sama nggak sih? Atau ada perbedaan yang signifikan? Ada sih pas awal tuh orang tuh kan pada takut ya soal virus, takut kontak sama orang lain gitu. Nah itu tuh emang menurun sih ya, untungnya kan kita juga kayak masih di sisa project, jadi nggak terlalu ketara gimana. Nah pas project itu selesai, kebetulan kan udah pandemi udah kayak orang udah capek lah. Oke. Jadi kayak mungkin orang udah berani lagi buat masukin proyek, jadi kita nggak terlalu kerasa gimana perbedaannya. Siap, keren. Nama ininya apa sih? Kana Living ya? Iya. Kana Living, ada ini nggak Instagram atau segala Ada. macam? Apa namanya? Oh itu wajib eksis di Instagram. Apa namanya? Kana.living. Kana.living tuh, Si guys. Spellingnya Kana. ya, gitu sama Rio aja Ya lah. udah. KHANA dot titik titik living at Instagram. ya di follow ya guys. Oh ya, Kana Living kalian udah bikin berapa lama sih? Kita tuh bikin Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun deh dia. 4 tahun ya? Sebenarnya Masuk 4 tahun sih sebenarnya. iya, sebenarnya dulu juga namanya bukan Kana Living Aha. gitu. Ini kita mau cerita lah. Ya emang namanya bisnis kan nggak selalu lancar ya. Dulu tuh kita berlima gitu. Dulu itu Dengan nama yang berbeda. adalah dengan nama yang berbeda. Di situ ada orang arsiteknya, ada orang finance-nya, ada orang lapangannya, ada orang concepting-nya, Oke. sama ada desainer Oke. furniture-nya. Nah, itu kita start berlima ya. Itu start berlima dengan komitmen yang sama untuk tujuannya ya membesarkan nama usaha ini gitu. Nah, once ketika project masuk gitu ya, sebenarnya sih kita udah nanganin project lah beberapa. Udah dari situ 1, 2, 3, 4 project udah selesai gitu ya. Emang nominalnya emang biasa aja. Itu tahun berapa tuh? Apa? Tahun berapa? Itu tahun 2000. Berapa sih? Kan sekarang udah 4 tahun. Ya berarti 2016, 2017 lah. 2016. Mungkin 2016 akhir kali ya. Oke. Iya, udah. Nah, sampai saat itu gue berlima, nah, jadi uang masuk itu, jadi yang megang nih temen gue yang orang finance Oke. gitu. Nah, jadi yang kerja yang nyari proyek tuh ya sebenarnya lebih ke gue sama Niki sih sebenarnya gitu yang nyari. Ya, mereka tinggal jalin aja. Dan kebetulan juga gue punya workshop sendiri. Jadi ya udahlah temen-temen gue kumpulin, lo nggak usah modal workshop apa-apa. Lu pakai aja nih, kalian pakai workshop gue, fasilitas gue. Nah, emang kan keluarga gue juga emang main furniture kan, om gue sendiri juga. Jadi kita ngelebur aja di situ bareng untuk dari segi fasilitas workshop, tukang, alat-alat segala macam itu kita bareng di situ. Mereka kan nggak ngeluarin modal apa-apa. Gitu. Dan aku
kalian sisa berdua? Nah, jadi masalahnya ketika uang masuk di rekan gue yang orang finance ini, ya jadi dia lah yang ngelola karena emang dasar kepercayaan ya. Oke. Gue percaya sama dia segala macam. Itu salah juga sebenarnya. Itu salah sih. Nah, jadi uangnya itu dipakai enggak sama mereka gitu. Berapa Jadi tuh, bro? terakhir tuh ya, ini yang masalahnya aja gue ceritain. Ada proyek itu gue yang golin lah ibaratnya, gue berdua, gue yang meeting segala macam, gue yang approach lah kliennya. Itu total di 650 juta. 150 juta, Ya, waduh gede banget. masuk tuh. Tahun pertama tuh ya? Enggak tahun pertama, akhir kedua. tahun pertama, akhir tahun pertama. Enggak, akhir tahun pertama. Karena kan sebelumnya kita udah emang finish project beberapa. Nah, once itu masuk, jadi apa ya? Mungkin emang kerjaan gue berdua kan, gue yang approach klien, Niki juga yang ngedesain furniture, ngedesain juga. Nah, mereka yang merasa kerja lebih gitu, karena kan emang ada orang lapangan, finance yang ngatur duit segala macam. Akhirnya gue berdua nih kayak nggak dianggap. Ribut tuh akhirnya di sana. Ya, belum ribut sih, awal-awalnya belum ribut. Masih slack dikit. Masih Oke. ya jadinya buku-bukuan. Oke. Apalagi kan gue Jadi sama Niki kan masih pacaran waktu itu ya, belum nikah. Jadi mereka merasa kayak mereka doang yang kerja gitu. Nah, jadi yang ngatur-ngatur uang apa segala macam. Udah, akhirnya di situ ya gue lebih memilih pertemanan lah ya daripada uang gitu ya. Udah akhirnya dari situ kita merasa nggak dianggap, mereka ngegaji dirinya sendiri dari situ tanpa sepengetahuan gue. Nah, dulu gue di situ CEO-nya, jadi apa-apa kan harus gue mengetahui segala macam. Ini gue nggak tahu apa-apa, ini uangnya kemana. Akhirnya uangnya habis 600 juta itu. Untungnya gue udah keluar nih, gue udah di-kick ibaratnya lah. Jadi gue yang ngebuat usahanya, gue yang di-kick sama orang yang gue percaya gitu. Sebenarnya sih udah ketahuan, udah feeling sih di tengah jalan situ tuh ada yang nggak bener lah. Ya udah akhirnya ambil jalan daripada kejebak nih di situ kan, jadi ikut rugi padahal kita juga nggak dianggap sama mereka. Ya udahlah cepet ambil keputusan keluar aja. Nah untungnya kita udah keluar, jadi aman. Jadi 650 juta tuh buat apa aja? Maksudnya? Ya dipakai pribadi. Nggak tahu sih itu. Ada yang buat pacaran juga uangnya. Kan harusnya kan uang proyek itu kan nggak boleh ngegaji diri sendiri dulu ya di awal, karena kan nggak aman. Ada beberapa yang mungkin emang nggak ada bukti jelas ya gitu ya. Oke, Cuma tapi laporan kan kerjanya ya? ada saksi-saksi yang terlibat gitu loh, uang ditransfer kemana, ternyata ada saksinya kayak gitu. Jadi kita kayak oh ini sih dipakai pribadi udah fix banget, karena kalau sesuai hitungan tuh harga segitu tuh kita udah 50% lah jelek-jeleknya, nggak mungkin sampai habis total. Nah setelah itu prosesnya ketika kalian misalnya waktu itu ditipu, let's say digelapkan lah besar sekian ratus juta. Iya. Prosesnya bisa sampai sekarang. Yang pertama gitu. gue lakuin sama Niki adalah gue kick mereka dari workshop gue. Oke. Jadi dia tuh selama nge-kick gue, dia masih pakai Masih pakai fasilitas workshop gue. lo? Nggak tahu malu kan. Akhirnya gue kick dari workshop gue. Ya udahlah kita selesain ya. Sempat gue marah-marah juga. Tapi ujung-ujungnya udahlah damai-damai aja. Ya. Ya udah akhirnya dia nggak tahu mungkin bertiga move sendiri. Akhirnya gue move berdua. Tapi masih temenan sampai sekarang? Ya masih lah hubungan baik, sekedar Oh, kita baik masih aja. welcome. Kita Oke. masih welcome. Cuman untuk bisnis lagi enggak deh. Ya, biar Tuhan aja yang bales. Kalau buat bisnis lagi enggak. Gue maafkan, cuman gue nggak lupa udah gitu. Oh gitu aja. Nah jadi seperti itulah Rio. Nah prosesnya maksud gue sampai sekarang, sekarang kan udah jalan tahun keempat nih. Sih. Udah 4 tahun ya? Iya, ini emang tahun keempat Kurang lebih. sekarang. Lo nikah Februari kemarin ya? Februari kemarin tahun ini. 4 tahun deh? Lama juga ya? Lo pacaran dari kapan ya? Ingat gue baru-baru ya? Emang waktu ya? cepet sih. 2018. 2018 pacaran, berarti buatnya belum pacaran? Belum. Belum masih deket-deket aja, masih Oh, tapi deket-deket. udah mulai kerja Iya, bareng? udah mulai kerja bareng. Habis itu udah dari kerja bareng itu kita semakin deket, akhirnya pacaran deh. Sampai nikah ya? tuh? Sampai nikah nikah. sekarang. Tapi nikah kemarin sebelum corona kan? Belum. Alhamdulillah. Untungnya, udah ada corona tapi belum booming aja di sini. Tapi sebenarnya lebih alhamdulillah lagi kalau nikah pas corona. Jadi budgetnya ngepres. Jadi budgetnya ngepres. Bisa jadi. Nah, gue mau nanya tentang progres bisnis lu sekarang setelah 4 tahun. Gimana? Kira-kira Alhamdulillah kayaknya balanya udah pergi semenjak Balanya udah kita pergi, ya. bubar nih. Ya itu deh, kanal leasing lancar, dikit-dikit adalah proyek. total tahun ini berapa? Lo ngasilin duit dari 10 miliaran. M. Wih, mantap tuh guys, denger guys. Cepet-cepet nikah, rezeki banyak.
Ya cuman untuk Baru nikah 4 bulan, tahun ini udah 10 ya. achieve itu ya kan kita berdarah-darah juga ya. Iya sih. Ada emang hubungan pertemanan yang Jadi hancur. jadi hancur Iya. gara-gara uang gitu. Ya banyak yang kita lewatin, nggak serta-merta langsung dapat 10 miliar gitu. Enggak, ya kita juga by proses lah gitu. Belajar dari kesalahan Keren sih, keren. gitu sih. Nah, itu kan dalam bisnis menurut gue kan masih banyak cekcok kan, beda pendapat segala macam. Nah, kalian terutama untuk yang couple kayak model kayak kalian gitu, yang suami istri terutama yang erat kaitannya sama kehidupan pribadi gitu, nanganin masalah cekcok terutama dari segi bisnis tuh apa sih? Kayak misalkan beda pendapat untuk satu proyek gitu. Ya kalau dari gue sih ya sama-sama berbesar hati aja gitu. Kita kan lihat juga kita suami istri, cuma kita punya tujuan yang sama gitu. Kita suka dunia interior, dunia arsitektur. Ya perbedaan pendapat kan sering banget ya. Aku maunya A, kamu maunya B gitu. Cuman ya kita cari jalan tengahnya aja. Oke. Cari jalan tengah yang emang dapat ke A, dapat ke B juga gitu. Bisa Kita sih- mungkin dipisahin lah. Jangan baper-baperan kalau ada masalah di kana, jangan dibawa baper ke Iya, personal, ke hubungan pribadi. suami istri gitu. Iya. Berarti Karena kalian kan sih bisnis. sekarang tinggal berdua doang nih? Berdua. Berdua ya? Fokus berdua? Fokus Iya. Kalian pokoknya cari. Lebih enak gitu sih. Jadi nikah tuh kita anggapnya petualangan ya. Iya, ada Nah, tujuannya. gue pernah lihat lu kayak bikin kue gitu di Instagram. Tapi itu Oh itu gue sendiri pribadi sih. oh gitu. Side Tapi side bisnis lah ya. Side bisnis. Iya, side bisnis sendiri. Kan Gak apa-apa lah kan ya. ngelihat kemarin pas corona ada peluang makanan laku nih Oh. daripada minuman, kan lebih ke makanan, kayak ya udah coba aja. Tadinya tuh iseng-iseng doang bikin makanan, katanya enak, pada suka, akhirnya dijual. Tuh mendadak juga tuh kayak kurang dari sehari udah langsung branding. Aha. Kita coba jual, laku syukurnya. Ya, kita lanjut. Ya udah deh, yang penting sukses buat kalian. Amin. Lu umur berapa sih pada berdua? Gua 26 tahun. 24. Wih. Guys, 24 sama 26 baru nikah. Terus 10M. Tahun ini aja belum genap setahun. Jadi follow, ingat Kana Living, cuma jualan meja sama kursi. Aduh, cuman itu tuh garis bawahin. Jualannya Sebenarnya udah, lebih ke konsultan juga sih kita. jualannya udah 10 miliar, pokoknya itu aja intinya. Yang penting fokus sih. Yang penting mau fokus, mau lu apapun denger. bisnis model yang lu jalanin, intinya lu fokus aja di situ. Iya benar. Gitu sih. Ya udah, thank you deh Zik nih waktunya. Semoga diskusi dengan kalian Pak Sutri muda dapat menginspirasi teman-teman anak-anak muda di Indonesia Siap. biar bisa lebih berkarya lagi. Ingat guys, 10 miliar.